Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Sundari dari kelas 12 ingin mempresentasikan dongeng Jack dan Pohon Kacang. Dahulu kala ada seorang ibu dan anak muda yang tinggal di sebuah desa. Anak muda tersebut bernama Jack. Kehidupan mereka tergolong miskin. Harta mereka yang ada hanya seekor sapi. Yang lama-kelamaan produksi susunya sudah berkurang. Menyadari hal itu, sang ibu pun berencana menjual sapi yang mereka miliki. Kemudian uangnya akan dipergunakan untuk membeli gandum. Rencananya gandum tersebut akan ditanam di ladang dekat rumah mereka. Keesokan harinya, Jack membawa sapi miliknya pergi ke pasar. Di tengah jalan menuju ke pasar, Jack bertemu dengan seorang kakek. Sang kakek mengurungnya. "Hei Jack, maukah engkau menukarkan sapimu dengan kacang ajaib ini?" "Apa? Menukarkan sebutir kacang dengan sapiku?" kata Jack terkejut. "Jangan menghinanya. Ini adalah kacang ajaib. Jika kau menanamnya dan membiarkannya semalaman, maka pagi harinya kacang ini akan tumbuh sampai ke langit," kata kakek itu menjelaskan. Jika begitu baiklah." Sampainya di rumah, ibu Jack sangat terkejut dan amat marah. "Benar-benar bodoh. Kau, bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan sebiji kacang?" Saking marahnya, sang ibu melempar biji kacang tersebut keluar jendela. Tapi apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata ada pohon raksasa yang tumbuh sampai mencapai langit. "Wah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek itu," gumam Jack. Lalu dengan hati-hati ia lanjut memanjat pohon raksasa itu. "Aduh, mengapa tidak sampai juga ke ujung pohon ini ya?" kata Jack dalam hati. Tidak berapa lama kemudian Jack melihat ke bawah. Ia melihat rumah-rumah menjadi sangat kecil. Akhirnya Jack sampai ke awan. Di sana ia bisa melihat sebuah istana raksasa yang mengerikan. "Aku haus dan lapar. Mungkin di istana itu akan menemukan makanan," gumam Jack dalamnya. Sampainya di depan pintu istana. Ia mengetuknya dengan keras. Krek! Pintu yang besar itu terbuka. Ketika ia menengok, muncullah seorang wanita besar. "Ada apa, nak?" kata wanita itu. "Selamat pagi, saya haus dan lapar. Bolehkah saya meminta sedikit makanan?" "Wahai engkau anak yang sopan sekali. Masuklah, makan di dalam saja ya," kata wanita itu yang lama. Ketika sedang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras. Duk, duk. Ternyata suami wanita itu yang datang. Ia adalah raksasa yang pemakan manusia. Dengan cepat wanita itu berkata kepada Jack, "Nak, cepatlah bersembunyi. Suamiku datang." "Wah, aku lapar. Cepat siapkan makanan," tadi raksasa itu. Jack menarik napas di dalam tungku. Raksasa itu tiba mencium bau manusia, lalu ia mengintip ke dalam tungku. Cepat-cepat istrinya berkata, "Hai, bau manusia kita terbakar kemari. Mungkin tenang aja, ini makanan yang sudah siap." Setelah makan, raksasa itu mengeluarkan pundi-pundi berisi uang emas curiannya sambil minum minuman keras. Lalu ia mulai menghitung. Tak berapa lama ia mabuk dan akhirnya tertidur. Melihat hal itu, Jack segera keluar dari persembunyiannya. Sebelum ia pulang, ia mengambil uang emas itu, hasil curian raksasa itu, sambil terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. "Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita akan menjadi orang kaya. Tak mungkin kau mendapatkan uang sebanyak ini dengan mudah. Apa engkau yang lakukan?" Lalu Jack menceritakan semua kejadiannya pada ibu.
Kau terlalu berani, Jack. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali? Kata ibunya dengan khawatir. Sementara mendapatkan uang emas, tapi tiap harinya Jack hanya bersantai-santai saja dengan uang curiannya. Tidak berapa lama uang hasil curian itu pun habis. Jack kemudian memanjat pohon kacang untuk menuju ke istana. Kau datang lagi. Ada apa? Kata istri raksasa itu. Selamat siang, Bu. Karena saya belum makan dari pagi, perutku jadi lapar. Ibu yang baik itu diam saja, tapi ia tetap memberi Jack makan siang. Tiba-tiba duk, duk, duk. Terdengar suara langkah kaki besar seperti dulu. Jack bersembunyi di tungku. Setelah masuk ke rumah, raksasa itu makan dengan lahap. Setelah itu ia meletakkan ayam hasil curiannya ke atas meja sambil berkata, ayam keluarkan emasmu." Lalu ayam itu berkokok, "Kukuriuk." Ia mengeluarkan sebutir telur emas. Raksasa merasa puas. Ia meminum sake sampai akhirnya tertidur. Telur emas, wah hebat, pikir Jack. Diam-diam ia menangkap ayam itu dan cepat-cepat dia lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emas itu, Jack kembali bersantai-santai saja. Daripada aku mencuri, lebih baik bekerja di ladang saja, kata ibu Jack. Karena tiap hari ayam itu mengeluarkan telur lebih dari seharusnya. Ayam itu pun mati. Jack kembali lagi ke istana raksasa itu dan lagi-lagi bersembunyi di tungku. Ketika raksasa laki-laki itu pulang sambil membawa harpa sampai minum sake, raksasa itu berkata, "Hai harpa, mainkan sebuah melodi yang indah." Keajaiban pun terjadi. Harpa itu memainkan sendiri sebuah melodi indah. Lagu itu membuat sang raksasa tertidur. Jack mempunyai niatan untuk mencuri harpa itu. Ia pun mengulurkan tangannya. Tapi, "Tuan, ada pencuri!" Tiba-tiba harpa itu berteriak. Raksasa itu pun terbangun. Ia segera mengejar Jack dan berlari sambil membawa harpa milik raksasa itu. Harpa tersebut mengejar menuju pohon kacang. Ketika sampai di bawah, Jack berteriak dengan suara keras, "Ibu, ambil kampak dari gudang, cepat, cepat, tebang." Betapa terkejutnya sang ibu melihat sosok raksasa yang datang mengejar Jack. Ia gemetar karena amat takut. Begitu turun dari pohon, Jack segera menebang pohon kacang itu dengan kapaknya. Dengan suara keras, pohon kacang itu pun rubuh. Raksasa itu pun jatuh ke tanah dan mati. Ibunya sangat lega melihat Jack selamat sambil menangis dan berkata, "Jack, jangan lagi kau melakukan hal yang menyeramkan seperti ini. Betapapun miskinnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur kepada Tuhan, tapi kita berdua akan hidup dengan baik. Maafkan saya, Ibu. Mulai sekarang saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Jack. Dan sejak saat itu Jack bekerja dengan rajin setiap hari. Di sebelahnya, harpa memainkan melodi-melodi yang indah yang menambah semangat kerja Jack. Cerita tentang harpa ajaib telah menyebar ke seluruh pelosok negara. Pada suatu hari, seorang putri cantik datang mengunjungi Jack. Tidak biasanya, harpa memainkan sebuah melodi indah yang membuat sang putri terpesona. Lalu harpa bernyanyi, "Kalau Putri dan Jack menikah, akan berbahagia." Mendengar lagu itu, pipi Putri memerah. Akhirnya Jack menikah dengan putri dan cantik tersebut. Berkata bantuan harpa, sejak saat itu Jack menjadi seorang raja yang suka menolong orang yang kesusahan. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.